Oke, baik. Di sini saya wawancara dengan siapa, Kak? Halo, perkenalkan nama saya Dini Sofianali. Di sini saya sebagai pengurus sekretaris dari Pondok Pesantren Nurul. Baik, untuk itu lanjut pertanyaan. Gimana sih kakak mendefinisikan kesehatan mental bagi santri di pondok pesantren ini? Kesehatan mental bagi santri ya. Mungkinnya teorinya Maslow itu ada piramida kebutuhan. Itu yang pertama itu gimana sih anak-anak itu santri-santri itu terpenuhi kebutuhannya, kebutuhan dan pangan, kebutuhan keamanan, kebutuhan organisasi diri dan juga sosial. Jadi secara umum kesehatan mental keluarga itu ketika seorang santri itu merasa aman dan nyaman dan juga dia dapat bersosialisasi dengan baik dengan teman-temannya yang ada di pondok. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yang kedua, menurut kakak seberapa penting sih menjaga kesehatan mental santri di pondok pesantren? Sangat penting ya, kesehatan mental di pondok pesantren sangat penting karena jika mereka kurang sehat mentalnya juga itu dapat mengganggu ngajinya, dapat mengganggu ibadahnya dan dapat mengganggu rutinitas yang ada di pondok pesantren. Jadi menjaga kesehatan mental di pondok itu sangat penting ya. Selanjutnya, bagaimana sih kondisi kesehatan mental santri selama ini menurut pengamatan kakak sendiri? Alhamdulillah sejauh ini baik ya. Cuma mungkin agak kurang itu buat santri baru karena mereka kan masih bersosialisasi adaptasi. Tapi lama-kelamaan itu juga sikapnya mereka lama-kelamaan jadi positif. Jadi keluarga halaman. Oke, selanjutnya apa saja sih faktor yang mempengaruhi kesehatan mental santri di pondok? Biasanya apa mungkin karena juga sering drop dengan kegiatan pondok? Ya, itu juga salah satunya itu karena mungkin kurang bisa memanage dengan waktu ya. Jadinya kan tugas di kampus itu kan kadang bukan cuma tugas yang jadi dosen, kadang juga mereka ikut organisasi dan lain sebagainya. Terus terbentuk sama acara-acara di pesantren dan lain sebagainya itu juga dapat membuat mereka jadi stressful ya. Itu salah satu dari faktor. Selanjutnya Andi lanjut karena akan Di sini saya mau tanyakan, apakah ada perbedaan kondisi mental santri pada saat kegiatan tertentu sesudah atau sebelum kegiatan? Perbedaan kondisi santri ya. Aduh, kurang berhasil lagi. Tapi Iya. sejauh ini mungkin kalau kita mudah gelisah gitu, kita beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, berzikir dan lain sebagainya. Habis jamaah, terus diserahkan ada zikir, dan itu mungkin memperkuat diri yang tadinya buruk gitu. Baik, pertanyaan selanjutnya itu masih berkaitan sama kegiatan kan. Nah, kegiatan apa aja sih yang dilakukan pondok untuk membina atau menjaga kesehatan mental santri? Kalau di Nurul Asa ini belum ada nih kayak ada yang khusus buat kesehatan mental. Tapi di kami kan ada kesehatan. Tadinya itu memang mau diadakan program buat meningkatkan kesehatan mental para santri, namun ternyata kita masih punya kendala waktu. Jadi kita akan sama program-program yang lain. Jadi belum ada secara khusus gitu, program buat meningkatkan kesehatan mental. Tapi di kami juga ada ekstrakurikuler olahraga. Ini kan katanya dibalik jiwa yang kuat terjaga tubuh yang sehat. Jadinya di sini juga ada ekstrakurikuler yang dapat meningkatkan itu seperti apa ya, ekstrakurikuler ini ada apa ya Pak? Ada badminton, senam gitu. Oh, jadi olahraga itu jadi aspek buat santri itu menjaga kesehatan mental dan tubuhnya. Iya, salah satunya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Kak. Bagaimana sih proses pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pembinaan kesehatan mental di pondok? Karena tadi belum ada ya. Jadi mungkin evaluasinya ke depannya kita bakal mengajarkan program itu atau memanggil ahli-ahli psikolog. Langsung ke pertanyaan berikutnya, apakah ada program khusus yang menyentuh aspek emosional santri
belum ada. Belum ada ya. Nah, jadi kalau belum itu apa alasannya? Itu terbatasan waktu. Karena emang di sini juga programnya banyak. Jadi kan kemarin juga Ramadan dan lain sebagainya. Jadi itu emang ada hari-hari Islam gitu lah ya. Jadi emang program-programnya kita di situ. Jadi karena kepadatan itu terus sampai juga pada kuliah di sini. Iya betul. Baik, ke pertanyaan selanjutnya, apa saja kendala yang dihadapi dalam membina kesehatan mental santri? Kendalanya mungkin lebih ke komunikasi. Nanti kalau santri kenapa-napa, kadang mereka kadang pengasuh itu mungkin nggak tahu ya, mereka simpan sendiri. Jadi itu juga masalahnya. Selanjutnya, bagaimana upaya kakak dalam mengatasi hambatan tersebut? Caranya memperkuat komunikasi jelas. Mungkin jadi pengasuh, pengurus gitu. Kalau ada misal anak-anak yang kelihatannya kok kurang nih atau apa gitu Lalu bagaimana peran pengurus dalam mendampingi santri yang mengalami masalah mental? pengurus tentunya kalau ada laporan kita langsung tangannya. Pertama kita dikasih dulu kira-kira permasalahannya itu seperti apa. Kalau memang serius dan kita arahkan ini ke profesional, nah itu mungkin ke pilotannya gitu yang di kampus atau ke RSU, nanti kita bimbing untuk Lalu pertanyaan terakhir, sejauh mana keterlibatan keluarga dalam mendukung kesehatan santri di pondok? Tentunya keempat keluarga itu basic ya, yang kayak sangat penting lah untuk seorang santri. Mungkin komunikasi sama pengasuh, jadi kalau misalnya ada apa-apa pasti kan keluarga sama pengasuh kan komunikasi gitu kan. Nah, cuma kadang nggak semua keluarga itu berkomunikasi sama pengurus maupun dalam. Mungkin itu teman-teman ya dari bagaimana cara menjaga kesehatan mental di pondok madrasah. Mungkin sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak. Poster. That girl is a dime, they say. That girl is a gun to my holster. And she's running through my mind all day. Hey, Shawty's like a melody in my head that I can't keep out. Got me singing like na 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 every day. It's like my iPod's like a replay. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صل